Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi di kuliah stratigrafi. Di materi yang kedua kita membahas mengenai litostratigrafi, biostratigrafi, dan kronostratigrafi. Ya, pada kuliah kali ini kita akan lebih banyak membahas pengertian-pengertian lito, bio, dan kronostratigrafi serta bagaimana penjelasan dari ketiga jenis stratigrafi tersebut ya secara umum. Dan sumbernya sebagian besar kita kupas dari Sandi Stratigrafi Indonesia ya. Nanti tugas kalian adalah membaca referensi dan melengkapi variasi dari penjelasan lito, bio, dan kronostratigrafinya. Oke, kita mulai dari litostratigrafi. Jadi secara pengertian ya, litostratigrafi ini diartikan sebagai pengelompokan batuan yang ada di bumi secara bersistem menjadi satuan-satuan bernama yang didasarkan pada ciri batuannya. Ya, jadi ciri batuannya yang dimaksud di sini adalah fasies batuan. Apa yang dimaksud fasies ya? Fasies dari batuan itu adalah aspek atau ciri fisik, kimia, dan biologi. Biologi di sini maksudnya adalah kandungan fosil yang ada di batuan tersebut pada kesamaan waktu. Jadi kita kemarin sudah bahas bahwa stratigrafi ini terbatas pada ruang dan waktu. Jadi apapun objeknya kita akan berkaitkan dengan waktu ya. Jadi fasies itu adalah ciri batuan dari sifat fisiknya, kimia, dan biologinya. Secara umum dapat diartikan seperti itu. Misalnya, ada dua tubuh batuan yang diendapkan pada waktu yang sama ya. Misalnya ada batu pasir dan batu lempung pada waktu yang bersamaan. Misalnya hari ini tanggal 28 Februari 2022 ya. Di daerah Cangkringan ya, pada tanggal yang sama ini, pada waktu yang sama di daerah Cangkringan kita temukan batuan yang memiliki atau endapan sedimen yang memiliki ukuran butir dari pasir sampai gravel ya, sampai bongkah. Nah, tapi saat kita bergerak ke arah selatan di daerah pantai Parangtritis ya, kemudian pantai di pesisir selatan lainnya, kita melihat endapan-endapan yang berukuran lebih halus. Pada daerah pantainya kita mungkin menemukan endapan berukuran pasir halus sampai pasir kasar. Kemudian di daerah lagunnya, swamnya, kita akan menemukan endapan-endapan yang berukuran lebih halus. Nah, saat kita menemukan produk yang seperti itu, ya, berarti dia punya kesamaan waktu pada tanggal 28 Februari 2022 ya, dia punya kesamaan waktu, tapi dia berbeda ciri fisiknya. Dari fisiknya dia berbeda. Yang satu ukuran butirnya mulai dari pasir sampai gravel, yang satu ukuran butirnya ada yang mat, ada yang pasir ya. Berarti dia memiliki perbedaan sifat fisik ya. Dari kimianya apakah berbeda ya, nanti kita coba cek dari biologinya juga apakah berbeda. Tapi yang pertama bisa kita amati adalah dari sifat fisiknya ya. Saat dia memiliki perbedaan sifat fisik dari satu litologi pada satu kesamaan waktu, maka dia disebut sebagai beda fasies ya. Jadi dia bisa disebut sebagai beda fasies. Nah, pada satu satuan litostratigrafi, penentuan satuan didasarkan pada ciri batuan yang dapat diamati di lapangan. Seperti contoh tadi ya. Kita melihat ukuran butirnya salah satu ciri fisiknya yang dapat diamati di lapangan. Atau kalau kita bisa melihat fosilnya, misalnya kita mendapatkan fosil-fosil kerangka hewan vertebrata pada area yang lebih tinggi. Kemudian ke arah yang lebih selatan kita mendapatkan fosil-fosil hewan-hewan yang tidak bertulang belakang, misalnya seperti itu ya. Nah, itu mencirikan sifat fisik, kimia, dan biologi dari si batuan atau fasies. Nah, itulah dasar penamaan dari satuan litostratigrafi ya. Penamaannya berdasarkan fasies dari si batuannya.
Nah, kemudian satuan litostratigrafi ini secara umum dibagi menjadi dua, satuan litostratigrafi resmi dan satuan litostratigrafi yang tak resmi ya. Satuan litostratigrafi yang resmi ini adalah yang memenuhi syarat sandi stratigrafi ya. Yang tak resmi adalah tidak seluruhnya memenuhi ya. Jadi yang terpenuhi hanya sebagian ya. Satuan tak resmi minimal dia harus memiliki ciri litologinya ya. Bila ciri litologi tidak dipergunakan, maka ciri yang didapat dengan cara mekanik, geofisika, geokimia atau penelitian lainnya dapat juga digunakan sebagai sandi satuan tak resmi. Jadi kalau satuan resminya, maka yang harus kita gunakan adalah fasiesnya, sifat fisik, kimia, dan biologinya. Nah, penamaan resmi ya, pertimbangannya dia ada di cekungan mana pada umumnya ya. Di cekungan mana si kolom stratigrafi tersebut berada. Satuan dasar dari penamaan resmi adalah formasi ya. Jadi urutan dari satuan resmi ya, meskipun yang digunakan adalah formasi, tapi urutan mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil itu adalah kelompok, kemudian ada formasi, dan kemudian ada anggota. Sedangkan penamaan yang tak resmi yaitu hanya semata-mata dari penamaan ciri litologi yang dominan. Misalnya kita didapatkan di lapangan litologi yang dominan adalah satuan batu pasir. Nah, itu berarti dia penamaan yang tak resmi. Kalau penamaan yang resmi berarti kita menggunakan nama formasi ya. Nah, untuk penjelasan kelompok ya, kelompok pada litostratigrafi resmi ini setingkat lebih tinggi dibandingkan formasi. Artinya cakupannya lebih luas karena satu kelompok terdiri dari beberapa formasi atau lebih yang menunjukkan ciri dari litologi atau fasies yang memiliki kesamaan ya. Jadi kelompok harus terdiri minimal 2 formasi ya. Jadi formasi itu adalah satuan resmi yang digunakan pada penamaan litostratigrafi. Jadi tidak semua formasi harus dimasukkan ke dalam kelompok ya. Kalau memang dari formasi A dan formasi B dia memiliki kesamaan ciri ya, bisa dijadikan satu kelompok. Dan tidak semua formasi harus terbagi menjadi anggota-anggota ya. Jadi satuan dari litostratigrafi adalah formasi. Jadi formasi itu harus ada untuk satuan resminya, tapi tidak setiap formasi harus dimasukkan ke dalam satu kelompok litostratigrafi tertentu ya. Sama halnya juga tidak semua formasi harus dibagi menjadi anggota A, anggota B, anggota C dari formasi X misalnya gitu ya. Dan formasi sendiri ini adalah satuan dasar yang digunakan dalam pembagian satuan litostratigrafi. Syaratnya formasi harus memiliki keseragaman litologi yang jelas nampak ya, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, dapat berupa perulangan dari 2 jenis batuan atau lebih ya. Nah, formasi dapat tersingkap di permukaan atau dia muncul di permukaan dan muncul di bawah permukaan, atau dia hanya di bawah permukaan ya, selama syarat-syaratnya terpenuhi. Formasi ya minimal harus mempunyai nilai stratigrafi yang bisa dipetakan pada skala 1:25.000 ya. Tebal satu formasi berkisar antara kurang dari 1 meter sampai beberapa ribu meter. Jadi tebal bukan merupakan syarat untuk disebutnya sebagai formasi ya. Jadi syarat disebutnya formasi dia harus memiliki keseragaman atau ciri litologi yang jelas di lapangan ya. Jadi karena kalau menggunakan ketebalan, maka ada beberapa batuan yang dia pelamparannya luas tapi ketebalannya hanya sedikit ya. Misalnya lapisan kondensasi pada satu sekuen stratigrafi ya, dia punya pelamparan yang cukup luas tapi ketebalannya tidak begitu tebal. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kita melihat formasi dan kelompok ya. Jadi ada kelompok Y dan kelompok
X ya. A, B, C, D, E, F ini seluruhnya adalah nama formasi ini, formasi A, formasi B, formasi C, formasi D, formasi E, dan formasi F. Nah, kemudian formasi A, formasi B, dan formasi C ya, ini dikelompokkan menjadi kelompok Y karena kesamaan cirinya. Sementara formasi D, formasi E, dan formasi F dikelompokkan ke dalam kelompok X ya. Tapi kalau mereka tidak memiliki kesamaan ciri, maka tidak perlu dikelompokkan ya. Tetap saja formasi A, formasi B, formasi C, formasi D, formasi E, formasi F. Ini sudah bisa disebut sebagai satuan resmi litostratigrafi karena tidak harus formasi dimasukkan ke dalam kelompok ya. Misalnya di sini ada formasi G ya, dia bukan merupakan bagian dari kelompok Y dan bukan merupakan dari bagian kelompok X ya. Dia berdiri sendiri sebagai formasi G, itu tidak masalah ya, karena dia sudah memenuhi syarat sebagai satuan litostratigrafi ya. Nah, sedangkan anggota ini bagian yang lebih kecil dari formasi, dia bagian dari formasi ya. Secara litologi berbeda, namun ciri umum formasi yang bersangkutan serta memiliki penyebaran lateral yang cukup berarti. Jadi dia punya perbedaan secara litologi, tapi ciri umumnya secara formasi masih bersangkutan atau berhubungan. Dan penyebarannya juga cukup luas untuk dipetakan. Nah, anggota yang merupakan bagian dari suatu formasi, tetapi formasi tidak selalu perlu mempunyai anggota ya. Jadi kalau anggota, misalnya anggota kepek gitu ya, itu adalah bagian dari satu formasi X misalnya. Nah, tetapi tidak semua formasi seperti formasi A, formasi B, formasi C yang sebelumnya, dia tidak selalu harus dibagi ke dalam anggota-anggota ya. Jadi bisa saja satu formasi ya hanya tipenya seperti itu untuk ciri umum satuan-satuannya ya. Kemudian batas penyebaran lateral atau pelamparan dari satu anggota tidak boleh melampaui batas pelamparan formasi. Jadi anggota itu ada di dalam batas formasi ya. Tidak boleh anggota keluar dari batas formasi. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi ini ada formasi A yang kotak-kotak ini seperti simbolnya batu gamping. Kemudian ini ada formasi B yang berwarna putih polos. Nah, sedangkan di sini ada yang berwarna abu-abu ini. Nah, yang berwarna abu-abu ini adalah anggota dari formasi B. Kenapa dia disebut anggota? Karena dia punya ciri yang berbeda. Ya, secara umum dia berbeda, tapi dia masih memiliki ciri dari formasi B secara umumnya. Tapi secara litologinya dia berbeda. Maka dia disebut sebagai anggota C dari formasi B. Ya. Jadi formasi B ini ya, dia dibagi menjadi beberapa anggota, salah satunya adalah anggota C-nya ini dari formasi B ya. Dan penyebarannya tidak boleh melebihi dari batas formasi B. Kemudian yang formasi A, dia tidak punya anggota ya, hanya satu ini saja. Ya, hanya satu ini saja dari si formasi A itu tadi. Ya, jadi seperti itu gambaran dari anggota formasi itu tadi. Ya. Contohnya adalah seperti ini ya. Ini adalah satuan resminya. Ingat, satuan resmi adalah formasi ya. Jadi formasi pucangan, formasi kalibeng ya. Jadi formasi kalibeng dia punya satu anggota lagi, namanya adalah anggota klitih ya, anggota klitik ya dari formasi kalibeng dengan satuan batu gamping ya, satuan batu gamping klitik. Nah, kemudian ada satuan lain yaitu satuan napal kalibeng. Jadi formasi kalibeng ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah anggota yang klitik, kemudian ada yang formasi napal. Jadi secara umum ciri khas dari formasi kalibeng adalah si napalnya, tapi dia memiliki kesamaan ciri litologi yang sama-sama karbonat, tapi dia berupa batu gamping, adalah formasi klitik. Nah, maka formasi klitik ini tadi secara umum dia masih memiliki salah satu karakter dari si formasi kalibeng, yaitu karbonatnya. Maka dia dibagi lagi menjadi satu anggota, yaitu anggota klitik dari formasi
Kalibeng. Sedangkan formasi pucangan ya, dia hanya memiliki satu karakter, yaitu breksi ya, breksi pucangan ya. Maka untuk menamakan satuan tak resminya dinamakan dengan nama litologinya, kemudian di satuan resminya langsung dinamakan dengan nama formasinya, yaitu formasi pucangan. Itu sebagai contoh bagaimana kita membagi satuan resmi dan satuan tak resminya. Nah, kemudian satuan litostratigrafi pada umumnya ini sesuai dengan hukum superposisi ya. Dengan demikian maka batuan beku, batuan metamorf dan tidak menunjukkan sifat perlapisan dikelompokkan menjadi satuan litodemik ya, satuan litodemik. Jadi perbedaan antara satuan litostratigrafi dan satuan litodemik adalah satuan litostratigrafi harus mengikuti hukum superposisi. Berarti dia batuan sedimen, sedangkan batuan metamorf dan batuan beku dia dikelompokkan ke dalam satuan litodemik ya. Nah, pembagian satuan litodemik ini dimaksud untuk menggolongkan secara khusus batuan beku, metamorf dan batuan lain yang terubah kuat ya. Misalnya akibat proses hidrotermal ya, yang menjadi satuan-satuan bernama yang bersendi pada ciri litologinya ya. Batuan penyusun satuan litodemik tidak mengikuti kaidah hukum superposisi, berbeda dengan litostratigrafi. Hukum superposisi mutlak menjadi kaidah umum pada satuan litostratigrafi ya. The lowest is the oldest dan the upper is the youngest ya. Jadi seperti itu. Nah, kontak dengan satuan litostratigrafi dapat berupa intrusi atau ekstrusif ya, atau metamorfosa dan batas-batas tektonik. Ini kontak pada satuan litodemik, karena pada umumnya batuan beku bisa berupa sebagai intrusi yang memotong lapisan-lapisan batuan sedimen, atau dia bisa berupa ekstrusif, atau dia bisa berupa batas metamorfosa ya. Nah, kalau tadi urutan dari litostratigrafi adalah kelompok, formasi, dan anggota, sedangkan urutan satuan litodemik ya, mulai dari yang besar ke yang kecil adalah supersuite, suite, dan litodem. Ya. Suite ini adalah satuan litodemik resmi yang setingkat lebih tinggi daripada litodem. Ya. Jadi litodem itu di bawahnya suite. Jadi dalam satu suite itu paling tidak terdiri dari 2 atau lebih asosiasi litodem yang serumpun. Jadi pengelompokan ke dalam suite ini ditujukan untuk satuan litodemik yang memperlihatkan hubungan secara alamiah dari asosiasi satuan litodemik yang mempunyai kesamaan ciri litologi yang sejenis dan kesamaan genisanya yang sama. Ya. Misalnya ini pada suite metamorfosa bayat terdiri dari litodem filit, litodem skis, dan litodem jenis. Jadi dia memiliki kesamaan secara alamiah dan genisanya sama antara filit, skis, dan jenis ya, yang berada pada suite metamorfosa bayat. Ya, jadi contohnya seperti itu. Nah, sedangkan litodem sendiri ini adalah satuan dasar dalam pembagian satuan litodemik ya. Kalau ada lagi pembagian di bawah litodem, maka itu adalah satuan yang tidak resmi ya. Nah, jadi litodem ini harus mempunyai keseragaman ciri litologi yang dapat berupa batuan intrusi, etrusi, atau metamorf. Jadi cirinya harus sama litodem ini, dan sedapat mungkin memiliki keseragaman litologi. Jadi litodem bisa di permukaan, bisa juga di bawah permukaan. Ini adalah contoh bagaimana satu suite dan super suite, kemudian ada litodem di dalam suite-nya tadi. Nah, ini kita lihat A, B, C, dan E ya. Ini adalah satuan litodem ya. A, B, C, E, dan G ini adalah
satuan litodem ini. A, B, C, D, E, ya, dan G. Ini adalah satuan litodem. F-nya ada di sini. Ya. Nah, AB adalah suite 1. Nih, lihat. AB dia memiliki kesamaan. Suite 1. Ya. Kemudian CD adalah suite 2. CD adalah suite 2 karena dia memiliki kesamaan nih. Kalau yang ini misalnya kita samakan dia adalah metamorf. Kemudian ini adalah sama-sama batuan beku, terobosan. Yang ini yang batolitnya, ini yang berupa dike-nya, tapi sifatnya sama-sama intrusi. Ya, jadi ini suite 1, ini suite 2. Kemudian A, B, C, D ini adalah super suite, di atasnya suite yang lebih besar. Dia memiliki pengelompokan yang lebih besar lagi. Ya. Nah, kemudian F, H, dan I, ya. F, H, dan I ini adalah satuan litostratigrafi karena dia mengikuti hukum superposisi. Ya, dia mengikuti hukum superposisi. Kemudian G kenapa tidak satu suite dengan C dan D? Ya. Ya karena G dia tidak terhubung secara langsung dengan C dan D meskipun dia sama-sama batuan terobosan dan umurnya juga dia lebih muda ya karena di sini adalah batas ketidakselarasannya. Sementara dia masih menerobos batas ketidakselarasan yang ini. Kalau yang dua ini dia terpotong oleh batas ketidakselarasan ini. Itu artinya apa? Artinya yang G ini lebih muda daripada yang C dan D. Dia tidak memiliki kesamaan waktu. Ya sehingga G tidak menjadi satu suite dengan C dan D. Ya, yang menjadi satu suite hanyalah C dan D pada kasus ini, ya. Kemudian E, kenapa tidak jadi satu suite dengan C dan D? Ya, dia berbeda jenis ya, dia berbeda jenis. Nah, batas penyebaran dari satuan litostratigrafi ya ini adalah kontak antara dua satuan yang berlainan ciri litologi yang dijadikan dasar pembeda kedua satuan tersebut. Yang dimaksud di sini adalah formasi ya. Batas satuan ini bisa ditempatkan pada batas kontak yang nyata, jelas teramati di lapangan, atau batasnya bisa merupakan batas yang diperkirakan atau arbiter ya. Satuan yang berangsur, berubah atau menjemari peralihannya dapat dipisahkan sebagai satuan tersendiri apabila memenuhi syarat sandi. Tapi kalau tidak ya berarti dia hanya menjadi batas satuan dalam bentuk batasnya berangsur yang kemarin sudah kita bahas atau batasnya interfingering atau mencemari. Ya, ini untuk pembatasan satuan litostratigrafi. Kemudian tata nama satuan litostratigrafi ya. Tata nama satuan litostratigrafi resmi ya adalah dwinama binomial ya. Untuk tingkat kelompok, formasi dan anggota dipakai istilah tingkat dan diakui nama geografinya. Misalnya suatu satuan litostratigrafi resmi bertingkat formasi dengan lokasi tipe daerah A dinamakan dengan formasi A seperti tadi ya, formasi Kalibeng ya. Di mana A ini adalah nama geografinya. Nama geografi itu adalah lokasinya, tempatnya ya. Nama geografi suatu satuan hendaknya terdiri dari satu kata. Bila nama tersebut ya, terdiri dari dua suku kata, maka di dalam nama satuan litostratigrafi nama itu menjadi satu kesatuan. Misalnya Bengawan dan Solo. Bengawan ini adalah bahasa lain dari sungai ya, atau Gunung Masigit ya. Berarti Bengawan Solo ini bisa digabungkan menjadi Bengawan Solo seperti ini. B-nya besar, S-nya tidak lagi besar, tidak dipisah. Kemudian Gunung Masigit, gunungnya dihilangkan, hanya diambil namanya Masigit. Ya, itu untuk penamaan lokasi geografisnya. Jadi formasi Bengawan Solo atau formasi Masigit. Kalau ditulis dengan formasi Bengawan Solo seperti ini, maka itu tidak memenuhi kaidah penulisan litostratigrafi yang binomial tadi atau dwinama tadi. Ya. Nah, untuk menghindari duplikasi dari nama geografi yang telah dipakai, misalnya namanya sama nih. Maka itu tidak boleh lagi digunakan untuk nama litostratigrafi
yang lain, baik yang sama maupun yang berbeda tingkatnya, walaupun posisi nama geografi tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi nama formasi itu tidak boleh digunakan sama. Jadi di Kalimantan sudah ada formasi Balikpapan, ya. Jadi misalnya di Jawa tidak boleh lagi digunakan formasi Balikpapan itu, meskipun dia berbeda lokasinya. Ya. Kemudian tata nama satuan litostratigrafi. Penulisan kedua kata nama satuan litostratigrafi resmi harus dimulai dengan huruf besar, huruf kapital, ya, bukan besar ukurannya tapi kapital. Sedangkan nama satuan tak resmi selalu dimulai dengan huruf kecil kecuali ditulis pada awal kalimat, ya. Misalnya satuan batu pasir Kalibeng, ya, atau batu gamping Klitik tadi, ya. Dia ditulis dalam huruf kecil kecuali pada awal kalimat, ya. Nama geografi sebaran satuan di waktu lampau yang telah populer atau telah dikenal dalam pustaka sebaiknya dipertahankan. Jadi nama wilayah yang sudah terlanjur populer meskipun sekarang namanya ganti sebaiknya dipertahankan supaya tidak menjadi kebingungan. Kemudian statusnya dipastikan atau diubah menurut aturan satuan litografi yang sesuai. Nama geografi mungkin berubah atau bahkan hilang, tetapi perubahan itu tidak boleh mempengaruhi nama satuan litostratigrafi yang sudah ada, ya. Jadi diusahakan dipertahankan. Nah, itu adalah litostratigrafi, bagaimana kita membagi formasi, kemudian kelompok dan anggota. Kalau yang memenuhi kaidah superposisi, tapi kalau yang tidak memenuhi kaidah superposisi untuk batuan beku dan metamorf, maka kita sebut sebagai lithodem, ya. Supersuite, suite sampai ke lithodem untuk pembagiannya, ya. Nah, sekarang adalah biostratigrafi, ya. Jadi apa yang membedakan biostratigrafi dengan stratigrafi tadi, ya. Jadi biostratigrafi ini biostratigrafi dan litostratigrafi. Jadi biostratigrafi ini dimaksud untuk menggolongkan lapisan-lapisan di bumi secara bersistem menjadi satuan yang bernama berdasarkan kandungan dan penyebaran fosilnya. Jadi lebih fokus ke aspek aspek biologinya, ya. Kalau tadi dia adalah ciri fisik, kimia dan biologinya, pada biostratigrafi dia fokus ke ciri biologinya berupa fosilnya, ya. Satuan biostratigrafi ini adalah tubuh lapisan batuan yang dipersatukan berdasarkan kandungan fosil atau ciri paleontologi sebagai pembeda terhadap tubuh batuan yang ada di sekitarnya. Jadi fokusnya adalah pada fosilnya, ya. Jadi dalam batuan itu dilihat ini fosil A dominan menyebar di lapisan batuan ini. Nah, batasnya berarti nanti dicari sampai fosil A tersebut hilang dan digantikan oleh jenis fosil yang lain, ya. Nah, fosil yang dimaksud adalah fosil yang in situ. Jadi bukan merupakan fosil rombakan yang tertanam di situ. Artinya dia merupakan penciri dari si batuan tersebut pada lingkungan terbentuknya, ya. Namun pada fosil rombakan apabila mempunyai makna yang penting dapat dipakai dalam penentu satuan biostratigrafi. Hanya saja fosil rombakan ini nantinya digunakan untuk satuan tak resmi. Nah, berdasarkan ciri satuan paleontologi yang dijadikan sendi dalam pengelompokan biostratigrafi, biostratigrafi dibedakan menjadi zona kumpulan, zona kisaran, zona puncak, zona selang, zona rombakan, dan zona padat. Nah, kalau tadi di litostratigrafi kita gunakan istilah formasi untuk satuan resminya, maka pada biostratigrafi kita gunakan zona, ya. Untuk satuan dasarnya, ya. Tadi ada litostratigrafi, sekarang ada zona untuk satuan dasar biostratigrafi, ya. Zona adalah satu lapisan atau tubuh batuan yang dicirikan oleh satu takson fosil atau lebih, ya, yang mendominasi pada lapisan tersebut.
Nah, sedangkan zona kumpulan ya, adalah satu lapisan atau kesatuan jumlah lapisan yang terdiri oleh kumpulan alamiah fosil yang khas atau kumpulan satu jenis fosil. Jadi dia merupakan eh, karakter fosil-fosil yang hidup pada lapisan tersebut. Ya, jadi dia terdiri dari beberapa jenis uh, fosil. Kegunaan zona kumpulan selain sebagai petunjuk lingkungan kehidupan purba dapat dipakai sebagai penciri waktu, sama halnya seperti kalian melakukan uh, pengukuran umur relatif pada lapisan batuan ya. Jadi kalian menggunakan fosil A, fosil B, fosil C, kemudian kita cari waktu yang di mana dia memiliki kesamaan ya. Zona kumpulan harus diambil dari satu unsur fosil atau lebih yang menjadi penciri utama kumpulannya. Kumpulan alamiah fosil yang dimaksud di sini adalah fosil-fosil yang mempunyai lingkungan hidup yang sama, ya, yang mempunyai lingkungan hidup yang sama. Terdapat dalam lapisan-lapisan batuan yang memiliki umur yang sama dengan saat pengendapan lapisan batuan tersebut. Jadi bukan merupakan fosil rombakan. Kemudian ada zona kisaran. Zona kisaran adalah tubuh lapisan batuan yang mencakup kisaran stratigrafi, unsur terpilih dari kumpulan seluruh fosil yang ada. Zona kisaran ini biasanya digunakan untuk korelasi pada tubuh-tubuh lapisan batuan ya. Zona kisaran ini dapat berupa kisaran satu unsur takson fosil ya, atau kumpulan kisaran takson yang menjadi satu kelompok pada satu lapisan. Sekali lagi, fosil rombakan tidak dapat dipakai dalam penentuan zona kisaran, dia harus fosil in situ. Kemudian zona puncak ya. Zona puncak adalah tubuh lapisan batuan yang menunjukkan perkembangan maksimum dari satu takson ya, di mana dia paling dominan menyusun di situ. Ya. Ini juga salah satu implikasi atau bukti dari hukum dasar atau prinsip dasar geologi atau stratigrafi, yaitu faunal succession. Jadi setiap takson dia akan memiliki satu zona puncak ya. Dan terlebih pada zona puncak ya, fosil rombakan sangat tidak bisa digunakan untuk penentu zona puncak. Jadi yang digunakan adalah penentunya adalah jumlah populasi dari si takson tersebut. Nah, kemudian ada zona selang ya. Zona selang ini adalah selang stratigrafi antara permunculan awal atau permunculan akhir dari dua takson penciri dari lapisan tersebut. Kegunaan zona selang pada umumnya adalah untuk korelasi tubuh lapisan batuan ya. Kemudian ada zona rombakan ya. Zona rombakan adalah tubuh lapisan batuan yang ditandai oleh banyaknya fosil rombakan ya, berbeda jauh daripada tubuh lapisan batuan di atas dan di bawahnya. Zona rombakan umumnya khas berhubungan dengan penurunan muka air laut relatif yang cukup besar dan sering bersifat lokal, regional, atau global. Nah, kalau zona rombakan ini digunakan sebagai pencirinya, sebagai satuan ya, maka satuan yang menggunakan zona rombakan ini adalah satuan biostratigrafi yang tidak resmi. Kemudian ada zona padat, ya, ini tubuh lapisan batuan yang ditandai oleh melimpahnya fosil dengan kepadatan populasi yang jauh lebih banyak daripada tubuh batuan di atasnya dan di bawahnya. Misalnya terjadi blooming pada satu takson ya, maka dia akan menjadi satu zona padat pada lapisan ini. Jadi secara umum zona kumpulan ya ini ditandai oleh kumpulan 3 takson atau lebih. Sedangkan zona kisaran ini ditandai oleh kisaran 1 takson ya. Kemudian zona puncak adalah zona yang ditandai oleh puncak perkembangan 1 takson ya. Kemudian zona selang adalah batas bawah dan batas atas yang ditandai oleh muncul dan punahnya 2 taksonomi yang berbeda. Kemudian
dua takson ya. Zona rombakan ini zona yang ditandai oleh banyaknya fosil rombakan ya. Kemudian zona padat ini ditandai oleh melimpahnya satu jenis fosil pada satu lapisan ya, yang dia abnormal, berbeda dengan lapisan-lapisan yang lainnya. Ini adalah gambarannya bagaimana zona kumpulan C dan zona kumpulan B ya. Jadi di sini ada beberapa jenis fosil ya. Di bagian sini tidak ada fosil atau langka, ini hanya ada 2 takson. Kemudian di sini ada kumpulan lagi ya, yang berbeda. Di sini dibagi menjadi subzona A, subzona B karena ada beberapa fosil yang umurnya tidak sampai ke bagian bawah lapisan ya. Kemudian bagian sini tanpa fosil. Kemudian di sini adalah zona kumpulan A yang berbeda lagi. Kemudian ini adalah penggambaran dari zona puncaknya ya, di mana dia melimpah ya. Nah, gambar Y atau yang terbalik ini adalah simbol dari permunculan akhir dari takson. Kemudian ini adalah permunculan awalnya di sini ya. Karena ada permunculan awal di tengah di sini, maka dia dibagi menjadi subzona A dan subzona B ya. Nah, yang dimaksud zona kisaran tadi seperti ini. Jadi dia bagian atas dan bagian bawah kemunculannya ya. Nah, kegunaannya sama, dia digunakan untuk korelasi ya. Kemudian ini adalah zona selang ya. Zona selang dia sedang antara 2 takson yang berbeda ya, 2 takson yang berbeda yang menunjukkan kemunculan awal dan kemunculan akhirnya ya, dari si takson yang berbeda tersebut. Nah, ini adalah contoh bagaimana biostratigrafi diterapkan oleh dua usulan zonasi berdasarkan fosil foraminifera ya. Jadi ada zonasi Boli dan zonasi Blow ya. Kemudian bagaimana biodatum yang digunakan ya. Biodatum itu adalah yang kemunculannya sudah pasti. Nah, jadi misalnya ada Globorotalia menardi, Globorotalia mayeri ya. Sini GT ini adalah Globorotalia, GS ini Globigerinoides, GA ini Globigerina ya. Jadi ini menandakan umur dari si batuan kemunculan awal dan kemunculan akhir dari si fosil tersebut. Ya, ini perbedaannya dari si Blow dan si Boli ya. Ini juga yang sama yang kalian gunakan pada saat melakukan penentuan umur relatif batuan ya. Nah, kemudian ada kronostratigrafi ya. Kronostratigrafi ini adalah pembagian penggolongan lapisan batuan secara bersistem menjadi satuan bernama berdasarkan interval waktu geologi. Jadi kita sudah menggunakan interval waktunya ya. Nah, bagaimana perbedaan antara kronostratigrafi dengan geokronologi ya. Jadi pada istilah kronostratigrafi ya, dia menggunakan eonotem, eratem, sistem, seri dan jenjang ya. Sedangkan pada geokronologi eonotem ini sama dengan kurun. Jadi pada waktu geologi eonotem ini sama dengan kurun, eratem sama dengan masa, sistem sama dengan zaman, seri sama dengan kala, jenjang sama dengan umur. Jadi dia juga menggunakan kurun, masa, zaman dan kala ini tadi yang digunakan pada geokronologi secara umum. Nah, dalam lithostratigrafi ya, kita kembali ke lithostratigrafi lagi, ada syarat di mana satuan lithostratigrafi itu harus mengikuti hukum superposisi. Sedangkan batuan beku dan metamorf dia adalah satuan lithodem. Maka pada sandi stratigrafi Indonesia, stratigrafi gunung api dibuat bagian khusus sendiri ya. Jadi bagaimana penyusunan sandi stratigrafi atau batuan endapan gunung api dimaksudkan untuk menata batuan atau endapan gunung api berdasarkan urutan kejadian agar evolusi pembentukan gunung apinya mudah dipelajari dan dimengerti. Jadi dia dasarnya adalah urutan kejadiannya ya. Jadi pembagian batuan atau endapan gunung api, kenapa di sini disebutkan endapan? Karena aktivitas gunung api tersebut masih seringkali terjadi masih sampai saat ini, meskipun dia juga memiliki
batuan penyusun yang umurnya lebih tua ya. Tapi kadang-kadang pada gunung api yang masih aktif seperti contohnya di Merapi, tidak jarang dia masih mengeluarkan produk berupa endapan gunung api ya. Nah, pembagiannya ini ditujukan untuk menggolongkan secara bersistem berdasarkan sumbernya, kemudian dari deskripsi batuan atau endapannya dan jenisanya ya. Jadi batuan gunung api merupakan hasil kegiatan gunung api secara langsung maupun tidak langsung yang sekunder ya. Kegiatan yang langsung ini contohnya adalah erupsi yang bersifat baik eksplosif maupun efusif yang berupa lontaran maupun yang berupa aliran. Sedangkan kegiatan yang tidak langsung adalah proses-proses yang mengikuti kejadian primer. Misalnya adalah lahar ya. Lahar dia adalah endapan-endapan yang bukan dari kegiatan langsung gunung apinya. Nah, satuan batuan atau endapan gunung api adalah kesatuan batuan atau endapan gunung api sebagai hasil proses kegiatan gunung api, baik secara primer maupun sekunder dalam satuan interval waktu. Lagi-lagi kita dibatasi oleh interval waktu. Jadi ruangnya adalah dikelompokkan berdasarkan proses, kemudian interval waktunya digolongkan menjadi lapisan-lapisan atau hal yang menentukan waktu pada prinsip stratigrafi tadi. Nah, tadi kita sebutkan ada sumber ya. Sumber ini yang disebutkan sebagai sumber adalah tempat terjadinya erupsi yang dapat berupa kawah atau kaldera untuk menjadi sumber langsung ya. Ini tadi. Jadi pembagian batuan atau endapan gunung api dimaksud untuk menggolongkan batuan atau endapan secara bersistem berdasarkan sumber, kemudian deskripsinya atau cirinya, dan genisanya. Nah, sumber itu tadi dimaksud sebagai tempat terjadinya erupsi. Ya, dia bisa berupa kawah atau kaldera. Sedangkan genisa adalah proses terbentuknya batuan atau endapan gunung api. Ya, genisa ini contohnya seperti kubah, kemudian lava, aliran lava, atau jatuhan atau kubah lava ya. Nah, ini yang mencerminkan cara terbentuknya. Nah, tingkatan satuan stratigrafi gunung api dia memiliki tingkatan sendiri, mulai dari yang kecil sampai yang besar ya. Mulai dari gumuk, kuluk, bergada, kemudian manggala dan busur ya. Nah, busur ini yang mungkin kalian sering dengar busur gunung api ya, tapi untuk manggala sampai ke gumuk mungkin kita masih jarang untuk mendengarnya ya. Tapi di sini kalian harus sudah mulai membiasakan kalau kalian akan concern di kegunung apian ya. Nanti di mata kuliah vulkanologi ini akan dibahas lebih detail lagi. Ya, jadi gumuk gunung api itu apa? Gunung api adalah bagian dari huluk yang terbentuk sebagai hasil suatu erupsi pada tubuh gunung api tersebut, baik sebagai hasil erupsi pusat maupun erupsi samping. Nah, gumuk ini kan tadi bagian dari huluk, tapi tidak selalu huluk itu punya gumuk ya. Nanti kita lihat apa itu huluk ya. Nah, batas sebaran lateral dari gumuk gunung api tidak melampaui batas pelamparan huluknya ya, sama dengan anggota formasi tadi. Nah, pada gumuk bisa terdiri dari beberapa jenis batuan atau endapan gunung api ya. Kemudian gumuk gunung api dapat terdiri dari satu atau lebih batuan endapan gunung api yang dihasilkan oleh satu atau beberapa daur letusan gunung api ya. Gumuk gunung api harus mempunyai nilai stratigrafi atau geologi yang penting. Biasanya standarnya adalah bisa dipetakan dari skala minimal 1:50.000 ya. Nah, huluk ini adalah satuan dasar dalam pengelompokan satuan stratigrafi gunung api. Huluk gunung api ini adalah kumpulan batuan atau endapan yang dihasilkan oleh satu atau lebih titik erupsi yang membentuk satu tubuh gunung api ya. Nah, jadi kalau gumuk tadi dia berdasarkan dari satu sumber ya, berdasarkan dari satu sumber ya. Kita lihat. Kalau gumuk ini
hasil satu erupsi ya, satu jenis erupsi baik dari erupsi pusat maupun erupsi samping. Nah, kalau huluk dia mau dari erupsi pusat dan erupsi samping, selama dia membentuk satu tubuh gunung api, maka dia disebut sebagai satu huluk. Maka ada gumuk yang dari letusan pusat, ada gumuk yang dari letusan samping, misalnya gitu ya. Letusan pusat kita sebut sebagai gumuk A, letusan samping kita sebut sebagai gumuk B. Maka kita sebut sebagai huluk gunung api X gitu ya, yang terdiri dari gumuk A dan gumuk B. Nah, huluk gunung api tersingkap di permukaan dan dapat berkelanjutan ke bawah permukaan. Huluk gunung api harus mempunyai nilai stratigrafi yang minimal bisa dipetakan 1:50.000. Kemudian apa bragada? Bragada gunung api adalah satuan stratigrafi gunung api yang mencakup sebaran endapan batuan gunung api hasil letusan yang terdiri dari dua huluk gunung api atau yang berhubungan dan membentuk kaldera. Jadi dalam satu kaldera itu ada beberapa gunung api ya. Jadi kesatuan dari beberapa huluk itu tadi ya, dia dapat membentuk satu brigada. Ya, jadi brigada gunung api selalu mempunyai huluk ya. Kalau brigada selalu mempunyai huluk, tapi huluk tidak selalu mempunyai gumuk. Dan gumuk bagian dari huluk tadi. Nah, kalau brigada ini bisa dipetakan dengan skala yang lebih kecil dari 1:50.000, yaitu 1:100.000 minimal. Kemudian ada manggala gunung api ya. Manggala gunung api adalah satuan stratigrafi gunung api yang mencakup sebaran batuan atau endapan hasil letusan gunung api yang mempunyai lebih dari satu kaldera. Kalau tadi dalam satu kaldera ada beberapa gunung api yang punya kawah. Kemudian manggala ini yang lebih besar lagi dari brigada. Di dalam satu manggala ada beberapa kaldera, jadi dia lebih besar lagi. Jadi manggala gunung api harus mempunyai lebih dari satu brigada gunung api ya, ini lebih besar lagi, jadi petanya minimal 1:100.000. Sedangkan busur gunung api ini adalah satuan stratigrafi gunung api yang terdiri dari kumpulan huluk, brigada, manggala gunung api yang mempunyai kedudukan tektonik yang sama. Misalnya pada Pulau Jawa kita punya busur tengah gunung api yang sekarang ya, mulai dari timur sampai ke barat. Nah, busur gunung api merupakan rangkaian kesatuan gunung api yang mempunyai kedudukan tektonik yang sama. Bahkan kedudukan tektoniknya masih sama mulai dari timur Pulau Jawa sampai ke Sumatera ya, dia masih punya kedudukan yang sama. Lazimnya dia dipetakan dengan peta ya, dengan skala yang lebih kecil 1:1 juta. Ya. Nah, saat kita mau menyusun korelasi dari satuan peta geologi gunung api, maka kita bisa menggunakan kolom atau tabel seperti ini yang diusulkan oleh Sandi Stratigrafi Indonesia ya. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk materi kali ini ya memang lebih banyak penjelasan dibandingkan dengan contoh-contoh ya. Ini karena kita masih membahas dari Sandi Stratigrafi Indonesianya ya. Jadi kalian bisa baca lagi untuk lebih mendetailkan apa yang dimaksud dari lithostratigrafi, biostratigrafi, dan kronostratigrafi yang nantinya akan kita gunakan pada kuliah ini ya. Ini adalah akhir dari video kuliah kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.